Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini hari Kamis tanggal 4 Juli tepatnya tahun 2024, kita mengadakan perjalanan lagi nih ke sekitaran Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah, tepatnya mau ke area wisata Dieng karena kita akan mengadakan pendakian ke Gunung Prau. Teman-teman ada yang udah pernah belum ya ke Gunung Prau? Nah, kalau udah yang pernah, bisa tulis nih di komentar gimana sih pengalamannya, pendakiannya seru gak sih? Nanti saya bakalan bikin juga vlog pendakian di Gunung Prau. Dan kali ini videonya tentang perjalanan kita dari Bekasi sampai ke Pekalongan menyusuri jalur Pantura yang terbaru. Kira-kira ada apa ya teman-teman di Jalan Pantura? Perjalanan kita mulai sekitar jam setengah 6 pagi menyusuri jalur Pantura via Kalimalang. Dan di hari Kamis ini masih di hari kerja ya teman-teman. Jadi seperti biasa kita akan bareng sama teman-teman nih yang lagi mau berangkat kerja. Karena situasinya masih pagi banget, terlihat udah mulai ramai. Dan alhamdulillah cuaca juga pagi hari ini cerah. Dan kita memang mau berangkat lebih awal supaya sampai di Dieng ini nggak terlalu sore-sore banget ya. Jadi kita bisa istirahat dulu di homestay. Rasanya baru kemarin nih saya lewat jalur ini menuju ke Purwakarta. Kali ini kita melewati lagi jalur yang sama, tapi emang nggak pernah ada bosan sih ya kalau lagi riding di jalan nih. Kayak setiap harinya mungkin ada momen-momen yang beda saat kita lewati jalan yang sama gitu ya. Ini bukan pertama kalinya kita touring ke Dieng, karena beberapa waktu lalu kita udah pernah juga ngadain touring ke Dieng untuk camping di Bukit Skuter. Teman-teman bisa cek videonya ya. Dan kali ini ada yang beda karena motornya ganti. Iya. Karena kemarin itu kita pakai Vario 160 dan ada sedikit kendala, kita menanjak di kerakalannya agak sedikit gangguan ya teman-teman, alias butuh dibantu sama tim kerakalan. Tapi kali ini kita pakai X-Max 250cc dan penasaran juga untuk menempuh tanjakan-tanjakan ekstrim di Dieng, Wonosobo, dan juga seperti apa sih ya penampakan-penampakan jalanan yang ada di situasi Pantura kali ini, supaya teman-teman yang mau mengadakan perjalanan melewati jalur Pantura ini terbantu setelah menonton video ini ya. Nah, kalau jalan pagi-pagi tuh asiknya kayak gini nih, bisa lihat matahari terbit yang indah banget dan suasana sejuk gitu di perjalanan menuju ke hangat. Kalau udah siang pasti panas banget ya, makanya kita ya kejar target aja lah. Karena biasanya kalau lancar banget nih ya, sampai Dieng itu sekitar jam 4 sore atau bahkan jam 3 sore kalau bener-bener tancap gas. Tapi kali ini kita emang mau santai banget karena ya nikmatin perjalanan aja. Sesampainya di Dieng itu jam berapa aja bebas. Oh iya, waktu kita naik Vario 140 itu sebenarnya bukan nggak bisa nanjak ya teman-teman. Sebenarnya bisa, tapi karena bawaan kita itu banyak, karena apapun motornya, boxnya pasti kanan kiri sama belakang. Jadi kebayangkan bobot motor ini nambah berat, makanya kalau menuju ke tanjakan tuh agak-agak ya slow motion lah ya. Nah, kali ini X-Pack juga sama kok, masih bawa kanan kiri box dan belakang box karena memang kita mau pendakian dan bawa barang yang lumayan cukup banyak juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kuat ya nanjaknya. Sesampainya di Indramayu udah kelihatan kan ada orang-orang yang bawa sapu kayak gini. Nah, jalanannya tuh ada yang lagi digaruk kayak gini nih teman-teman. Jadi motor yang lewati agak sedikit gel-gel ya katanya. Emang sih, tapi agak sedikit ngeri-ngeri ya kalau lewat jalanan seperti ini tuh nggak boleh ngebut-ngebut karena lumayan takutnya stangnya bengkok jatuh lagi. Aduh, amit-amit jangan sampai ya. Tetap hati-hati teman-teman yang mau melewati jalanan yang sedang digaruk seperti ini di jalur Pantura, tepatnya di sekitaran Indramayu. Habis menemukan jalanan yang digaruk, apalagi nih? Wah, ternyata ada satu jalur yang ditutup, bener-bener full ditutup. Jadi kita menumpang di jalur sebelah dan mengurangi kecepatan tentunya. Tapi nggak terlalu panjang sih ya teman-teman yang ditutupnya. Jadi alhamdulillah bisa balik ke jalur normal lagi dan tancap gas. Nah, udah selesai dari kontraflow, kita
kita lanjut untuk isi bahan bakar dulu. Di sini full tanknya 100.000 aja sih buat X-Max 250 cc ini, bisa sampai ke Dieng kayaknya, lebih nih ya. Bisa sampai arah balik lagi nih kayaknya. Nanti kita cek lagi mau isi bensin di mana. Nah, udah lanjut di jalanan yang bagus kayak gini, kita emang seru banget ya kalau mau tancap gas. Karena alhamdulillah walaupun banyak truk-truk besar nih di hari Kamis, nggak tahu ya, menurut teman-teman tuh kenapa sih setiap hari Kamis itu banyak truk-truk yang keluar? Emang jadwalnya kali ya? Wah, saya kurang tahu juga nih. Kalau biasanya kan kita bisa slip-slip nih ya di jalur Pantura, tapi kali ini ya kayak gini nih situasinya. Ada yang jalur lambat dan jalur cepat tuh sama aja ya. Kadang dua-duanya jalurnya kecepatannya sama, jadi nutup jalan gitu. Jadi harus sabar-sabar banget nih buat pengendara yang melewati jalur Pantura pada hari Kamis tepatnya. Karena banyak situasi seperti ini yang harus kita lalui. Dan Masya Allah menguji kesabaran. Buat yang mau riding santai di Pantura, jangan hari Kamis deh kayaknya ya, karena lumayan lah tantangannya untuk melewati truk-truk besar yang ada di dua jalur. Alhamdulillah cuaca dari pagi sampai menuju ke siang ini mataharinya benar-benar tertutupi awan. Jam sekitar setengah 10 pagi nih kita udah memasuki Kabupaten Cirebon. Mataharinya juga masih malu-malu untuk menampakkan diri, jadi kita benar-benar serasa dinaungi awan sepanjang perjalanan ya teman-teman. Lagi-lagi menemukan pemandangan seperti ini, jadi biasa banget ya, tapi nggak apa-apa. Dan kita tancap gas lagi kalau udah bisa melewati truk-truk besar seperti ini dengan kecepatan 90 km kalau kosong menggunakan X-Max itu benar-benar senyaman itu, walaupun tabrakan anginnya itu nggak terlalu sekencang pakai Vario ya, tapi terasa kok kalau udah kecepatan 90 menuju ke 100 km per jam di jalur Pantura. Alhamdulillah kita bisa safety juga ya teman-teman, tapi kalau misalkan saya sih nggak bakalan berani deh bawa motor dengan kecepatan seperti itu, karena kita wanita itu agak sedikit beda ya. Kalau laki-laki mungkin bisa stabil bawa motornya, kalau kita dengan kecepatan seperti itu tiba-tiba ada kucing lewat aja udah kagoknya minta ampun. Jadi ya begitulah kira-kira. Dan perjalanan masih panjang. Rencananya kita akan makan siang di mana ya? Sesuka hati suami aja deh ya. Nanti berhentinya di mana? Kira-kira kalau udah jam 12 siang kita akan melipir di warung makan aja dan melanjutkan perjalanan supaya sampai Dieng ini gak terlalu sore-sore banget. Kenapa? Karena khawatirnya kalau udah sore itu bakalan hujan teman-teman, karena sepanjang jalan ini tadi kita udah mendung ya, kemungkinan di Dieng juga sama gitu. Walaupun masih dalam musim kemarau, hujannya kali ini emang nggak bisa ditebak banget ya, jadi bisa kapan aja hujan dan kita juga nggak tahu gimana situasi cuaca yang ada di Dieng. Sepanjang melewati Cirebon ini kita juga sempat dikasih cerah ya teman-teman, tapi nggak begitu panas dan pemandangan langitnya juga lumayan cukup biru sampai kita menemukan gapura selamat jalan dari Cirebon. Setelah itu kita lanjut menuju ke Brebes dan juga Tegal. Dan kita juga akan melewati lingkar luar Brebes Tegal, jalanan baru yang asik banget buat riding, tapi banyak banget truk ya, karena memang diperuntukkan untuk truk juga agar tidak melewati kota Tegal sepertinya. Dan ini sudah menyampai di Kabupaten Brebes. Di sini tiba-tiba aja kita kena kemacetan dan ternyata di depan bukan lampu merah, tapi jalannya sedang dialihkan. Gak nyangka banget sih udah panjang banget kemacetannya, dan kita juga khawatir ya karena ini bener-bener bawa box kanan kiri itu susah banget buat nyalip-nyalipnya. Dan bobot motor itu berat sekali, saya merasakan di belakang juga suami agak ketar-ketir kalau udah kena macet ya, tapi alhamdulillah sih masih bisa ditangani. Nah ternyata jalanannya sedang ditutup, mungkin sedang ada perbaikan juga nih ya di sekitaran Brebes, jadi menumpang di jalur sebelah dan kecepatannya juga sangat-sangat pelan-pelan sekali karena antri ya teman-teman. Nah ada jalanan yang sedang berlubang dan diperbaiki.
Alhamdulillah setelah selesai dari antrian, kita menuju ke jalur normal lagi nih. Happy deh ya, jalannya udah bagus. Udah nemu jalanan kayak gini, seneng gitu ya. Tapi jangan berharap terlalu terlalu jauh, karena bisa aja di depan kita kena lagi nih sama antrian jalanan kayak gini. Ya gitu deh, semacam perjalanan dinikmatin aja, walaupun banyak titik-titik yang buat kita antri dan akhirnya waktu tempuhnya jadi agak sedikit molor. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting selamat sampai tujuan, itulah adalah yang utama. Padahal sih pengen juga sampai cepet-cepet tapi apa boleh buat, keadaan kondisi jalanannya seperti itu. Dan setelahnya ini kita sudah menemukan jalan yang asik lagi. Kali ini jalanannya aspal, nggak coran, jadi tahu dong kalau aspal sama roda motor tuh rasanya nyatu banget ya. Di sini awannya udah mulai gelap ya teman-teman. Ini adalah jalur lingkar utara Brebes menuju ke Tegal. Jadi melewati kayak tambak-tambak atau pohon-pohon bakau gitu ya. Ini kayak seperti di pinggir pantai utara, tapi saya juga nggak bisa ngelihat lautnya ya. Hanya tambak-tambak kayak kolam-kolam ikan gitu yang sedang dipancingi sama warga-warga sekitar. Dan ini luas banget. Happy deh kalau lewati jalur lingkar ini. Akhirnya kita udah sampai di Tegal sekitar jam 12 kurang 15. Dan rencananya kita bakalan istirahat di salah satu rumah makan. Dan rumah makannya juga belum tahu nih di mana. Ya kalau udah lapar terus baru nemu yang cocok, baru deh kita makan. Di depan cuacanya udah mulai mendung nih teman-teman, kelihatan lumayan gelap juga ya. Sepertinya bakal turun hujan, ya iyalah. Kalau udah mendung mau turun apa lagi kalau bukan turun air ya kan. Ke arah Pemalang masih dilalui di jalur Pantura seperti ini, dan lagi-lagi kita menemukan kondisi jalanan yang benar-benar harus antri karena kecepatan truk-truk ini juga cukup membuat kita lambat. Tapi nggak apa-apa, emang beginilah situasi jalanan yang nggak bisa ditebak ya. Teman-teman pasti tahu deh yang suka riding di Pantura, pasti ada kayak gini-gini nih. Nah, hati-hati selalu ya teman-teman saat mengendarai sepeda motor, karena bisa saja mobil-mobil besar ini, truk-truk besar ini tiba-tiba pindah haluan dan membahayakan kita. Jadi harus selalu standby tuh klakson ya, biar mereka juga dengar kalau ada motor di kanan kirinya. Bisa jadi mereka nggak ngeliat juga, dan kita harus selalu waspada pada saat melewati jalur Pantura, oke? Agar tetap selamat dan sampai tujuan tidak ada satu kurang apapun. Perkiraan saya ini cuaca bakalan panas, tapi malahan sebaliknya. Dan saya sebenarnya sih paling malas banget kalau udah naik motor terus tiba-tiba hujan harus berhenti pakai jas hujan. Itu rasanya aduh mager ya teman-teman. Apa saya doang nih yang kayak gitu? Mungkin teman-teman enggak ya. Ya mendingan kita berteduh sebentar daripada melanjutkan dengan jas hujan. Tapi ya kadang-kadang harus melanjutkan juga sih dengan jas hujan, karena nggak mungkin kan kita nunggu bener-bener reda banget untuk melanjutkan perjalanan. Dan kita udah sampai di Kabupaten Pemalang. Nah, jam 12:15 ini kita udah memasuki Kabupaten Pemalang. Terlihat langitnya juga semakin gelap menuju ke arah Pekalongan. Jadi kemungkinan kita akan melewati wilayah yang terguyur hujan. Cielah, ya ampun, mudah-mudahan lancar deh ya walaupun hujan. Oh ya, untuk di Dieng rencananya kita bakalan nginep 1 malam di homestay. Dan kita nggak booking homestay sama sekali ya teman-teman, jadi pengen on the spot aja karena masih di hari Kamis. Lain lagi kalau udah masuk weekend, wah jangan harap deh ya tanpa booking bisa menemukan homestay. Agak sedikit kesempatannya kecil lah kalau nggak booking datang ke Dieng pada saat weekend, karena homestaynya tuh suka penuh banyaknya. Jadi kalau mau weekend mendingan booking jauh-jauh hari dulu deh biar aman ya. Kan nggak lucu kalau udah jauh-jauh ke Dieng nggak nemuin homestay. Ya kalau bawa tenda bisa camping, kalau nggak bawa tenda mau tidur di mana nantinya.
Untuk pendakian ke Gunung Prau ini rencananya kita ada 25 orang ya kurang lebih, dan mereka sebelumnya sudah ada yang sampai juga di homestay Dieng. Tapi kali ini karena saya benar-benar dadakan banget, saya nggak ada rencana jauh-jauh hari, tiba-tiba di hari hanya saya bisa. Makanya kita belum ikut bareng sama rombongan di homestay yang sama, jadi kita cari homestay on spot aja di Dieng. Udah masuk jam makan siang juga, akhirnya kita melipir di warung makan pinggir jalan di sekitaran jalur Pantura. Alhamdulillah makanannya enak juga di sini, dan ya bisa tempat istirahat juga. Makan siang. Ngelebok gua, lapar gua. Udah motor gua udah gitu nih. Dari mana ini? Ini udah Pemalang. Sebelum jalan, prepare lagi guys. Biasa, beres-beres. Bapak-bapak. Selesai makan, kita lanjut perjalanan dengan kondisi yang masih sama, cuaca teduh, dan kita tancap gas. Semoga bisa melewati jalur hujan, atau hujannya udah selesai baru kita lewat ya. Kayaknya lebih enak kayak gitu deh, hujan dulu pas kita lewat udah berhenti gitu kan, jadi kita kena basah-basahnya aja. Di sini kita tancap gas lagi, ya ampun, udah mau sampai menuju ke Pekalongan. Ini sebelum Pekalongan kita mau belok ke arah Kajen, tapi Kajen yang ini agak sedikit berbeda ya teman-teman, karena kita akan melewati kawasan wisata Patung Kriono, dan itu banyak banget destinasi-destinasi pariwisata, khususnya yang pecinta sama air terjun atau curug. Ini banyak banget di sekitaran Patung Kriono, dan kita juga akan buatkan video terpisah tentang jalur yang satu itu. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk menantikan video kita melewati jalur Patung Kriono. Lancar-lancar, nggak taunya makin gelap ya teman-teman. Kita bener-bener wah udah deg-degan banget di sini karena di depan kayaknya hujannya cukup deras, dan mau nggak mau kita harus berteduh terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan, karena kita cuma bawa jas hujan untuk pendakian gunung ya, bukan jas hujan yang biasa kita pakai nih untuk motoran. Waduh, salah perhitungan ternyata ya, karena hujannya malah di jalan bukan malah di gunung. Jadi di sini nih ada kota santri Pekalongan kayaknya ya. Di sini udah mulai berhenti hujannya, jadi kita masih lanjut walaupun udah gerimis-gerimis gitu kan. Dan ternyata di depan hujannya baru mulai dan deras banget. Mau gak mau kita harus beristirahat terlebih dahulu sampai hujannya sedikit reda. Neduh guys, hujannya deras banget. Sekarang jam 1:30, kita mau lewat arah Kajen. Sambil nunggu hujannya reda, kita berhenti dulu. Lumayan ya, deras banget hujannya. Jadi kemungkinan agak lama nih berhentinya di sini. Mudah-mudahan udah sampai dia nanti nggak hujan lagi. Setelah berteduh kurang lebih 45 menit lamanya karena hujannya cukup deras sekali, kita melanjutkan perjalanan dengan kondisi masih sedikit gerimis ya teman-teman. Dan kita akan melewati jalur menuju ke Dieng yang kali ini terbaru banget yang kita lewatin, dan recommended banget buat teman-teman yang suka riding menuju ke kawasan wisata Patung Kriono. Dan kita akan buatkan video terpisah, jadi nantikan terus ya teman-teman video selanjutnya dari Encang Mahmud.
Terima kasih banyak buat yang sudah menyaksikan video kita dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan informasi yang diberikan sepanjang video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang atau ingin mengadakan perjalanan. Dan terima kasih juga atas semua apresiasi yang sudah diberikan kepada channel kami. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian informasinya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.